Yo, what's up bujang sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin Bujang mau menceritakan tentang kisah Deadpool yang membantai para superhero di universe Marvel. Nah, kisah ini terdapat di dalam komik Deadpool Kills the Marvel Universe isu 1-4. Nah, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Oke, cerita dimulai dengan pemandangan yang mengerikan, di mana di markas Fantastic Four, Reed Richards sedang sekarat di pangkuan Susan, sedangkan The Thing sudah tewas menjadi seperti kerikil-kerikil jalanan. Nah, di ambang sakaratul mautnya, Reed Richards berkata kepada Susan, Susan, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Tetapi berjanjilah, kalau kau menjadi janda, tolong jangan cari suami baru lagi ya. Dan tidak lama kemudian, Reed pun tewas. Tentunya hal ini membuat Susan sangat terguncang dan merasa sangat sedih. Namun tiba-tiba ada suara berisik datang ke arah mereka. Susan pun langsung menuju ke arah suara tersebut dengan menjadi tidak terlihat. Saat sampai di ruangan asal suara, Susan melihat Johnny yang terkapar setelah baku hantam dengan Deadpool. Deadpool yang sudah mengalahkan Johnny pun kemudian memenggal kepalanya hingga darah Johnny ini muncrat kemana-mana. Cipratan darah ini mengenai Susan, hingga Deadpool menyadari keberadaan Susan tersebut. Ciluk ba, akhirnya kau muncul juga janda kembang. Ayo kita lihat apa kau bisa membuat semua ini menjadi lebih menarik. Boom. Susan dengan emosi yang bergejolak membuat perisai energi di dalam kepala Deadpool, hingga membuat kepala Deadpool ini meledak. Setelah kepalanya pecah, Deadpool langsung tersungkur ke bawah. Susan pun mengira bahwa Deadpool sudah mati, sehingga membuat Susan ini menjadi lengah. Ketika Susan sedang lengah, Deadpool yang kepalanya sudah tumbuh lagi dengan sangat cepat langsung menusuk Susan dari belakang, hingga Susan pun juga ikut tewas. Kemudian di sini muncullah The Watcher yang berbicara kepada penonton. Yo halo para pembaca yang budiman. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana awal mula dari semua kekacauan ini, bukan? Oke, kita akan putar waktu mundur beberapa saat dan kembali ke sebuah rumah sakit untuk orang berpenyakit mental ini. Kemudian kita dibawa ke sebuah rumah sakit, di mana di rumah sakit ini datanglah sekawanan X-Men yang membawa Deadpool masuk. X-Men membawa Deadpool kepada Dr. Benjamin Brigstone karena mereka berharap penyakit kegilaan dari Deadpool dapat disembuhkan. Namun sialnya mereka bukannya sembuh, hal ini malah akan membuat malapetaka kepada mereka. Karena Dr. Benjamin ini ternyata adalah sebuah robot yang di dalamnya dikendalikan oleh seorang penjahat yang bernama Psycho Man. Psycho Man ini ingin membuat Deadpool agar menjadi prajuritnya untuk mengalahkan para hero-hero lain. Maka Psycho Man ini mulai melakukan upayanya mengendalikan Deadpool dengan mengusir suara-suara yang ada di dalam Deadpool ini dan membuat Deadpool patuh kepada dirinya. Dan ya, suara-suara di kepala Deadpool memang menghilang. Tapi bukannya patuh kepada Psycho Man ini, Deadpool malah mendapatkan suara baru di kepalanya. Kita sebut saja suara baru ini sebagai Red Box. Red Box ini memberitahu kepada Deadpool apa yang harus dia lakukan. Deadpool pun langsung mencekik Dr. Benjamin hingga dokter itu tewas. Maksudnya dokter itu rusak. Dan dari dalam kepalanya muncullah Psycho Man mungil ini. Deadpool menggapai pria mungil ini dan suara di kepalanya menyuruh Deadpool untuk membunuh Psycho Man ini. Lalu Deadpool membunuh Psycho Man ini dengan membantingnya seperti stempel hingga tubuh Psycho Man ini hancur. Lalu Red Box kembali berkata, Bagus. Sekarang kau sudah membunuh satu dari mereka. Nah, sekarang selesaikan pekerjaan ini dan bunuh semuanya. Kemudian Deadpool mulai membantai orang-orang yang ada di rumah sakit itu. Lalu menuangkan bensin ke tumpukan gas dan membakarnya hingga bangunan tersebut meledak. Lalu kita kembali kepada The Watcher yang sedang bercerita kepada pembaca. Ya, begitulah awal kekacauan ini. Cuma gara-gara pria mungil Psycho Man ini, babang Deadpool kita berubah menjadi brutal. Tapi tenang saja, Deadpool tidak akan Tiba-tiba The Watcher ini diserang dan jatuh tersungkur. Ternyata yang menyerang The Watcher ini adalah Deadpool. Deadpool menggunakan salah satu senjata Mr. Fantastic yang dia curi di labnya. Melihat The Watcher yang membacot sendirian, Deadpool pun mulai bertanya kepada The Watcher ini. Woi botak, lo ngomong sama siapaan ha? Karena The Watcher tidak menjawab pertanyaan Deadpool ini, Deadpool pun kemudian membantai The Watcher ini.
Cerita berlanjut dengan pembunuhan para tokoh-tokoh super yang dilakukan oleh Deadpool, seperti Ghost Rider, Doctor Doom, bahkan Howard the Duck yang dijadikan oleh Deadpool ini menjadi bebek panggang. Selain itu, aksi pembantaian Deadpool ini juga masuk berita. Berita di TV mengatakan bahwa Deadpool sudah membantai Fantastic Four, sebagian anggota Avengers, dan sebagian dari X-Men. Di lain tempat, Deadpool sedang baku hantam melawan Spider-Man. Spider-Man dan Deadpool bergelut di udara sambil bergelayutan, sampai Spider-Man bisa membuat Deadpool terjatuh hingga menabrak mobil yang ada di tanah. Spider-Man pun mendekati Deadpool dan mencoba menceramahinya. Namun ternyata kata-kata mutiara Spider-Man ini tidak mempan kepada Deadpool, hingga Deadpool menembak kepala Spider-Man hingga Spider-Man pun tewas. Cerita berlanjut ke markas Avengers. Beberapa anggota Avengers sedang berkumpul membahas masalah Deadpool ini. Di sini diketahui Deadpool sudah membunuh Black Panther, Tigra, dan juga Iron Fist. Di tengah-tengah diskusi hangat ini, tiba-tiba datanglah Jarvis yang membawa berita bahwa Dr. Pym sudah menghilang. Dan tidak hanya itu, Pym partikel pun juga ada yang mencurinya. Mendengar hal itu, Logan sadar bahwa target dari Deadpool selanjutnya adalah mereka. Dan benar saja, tiba-tiba saja muncul berbagai macam bom di atas meja mereka, beserta mayat Dr. Pym yang berukuran mini. Semua orang yang ada di situ pun tewas terkena ledakan bom, terkecuali Luke dan Thor. Kau kira dengan beberapa merchant seperti ini kau bisa membunuhku? Tentu saja tidak. Itu sebabnya aku memasukkan bom spesial di dalam kopimu tadi. Dan bom yang ada di dalam tubuh Luke pun meledak hingga membunuhnya. Kemudian Thor mulai memutar-mutar palunya dan mencasnya dengan petir, kemudian melemparkan palu itu ke arah Deadpool. Serangan palu Thor ini tidak berdampak besar kepada Deadpool. Kemudian Deadpool menggunakan Pym partikel untuk membuat palu Thor itu menjadi besar, sehingga membuat Thor kalah tertimpa palunya sendiri. Setelah berhasil membantai para Avengers, Deadpool sedikit berdebat dengan Red Book yang ada di dalam kepalanya. Di tengah percakapan itu, Deadpool tiba-tiba saja dicabik-cabik oleh Hulk. Setelah mencabik-cabik Deadpool, kemudian Hulk pun pergi untuk menyendiri di suatu gua. Deadpool yang telah pulih kembali pun mendatangi Hulk yang kembali ke wujud manusianya, yaitu Bruce Banner. Dan tanpa kesusahan, Deadpool pun langsung membantai Bruce Banner ini. Di tempat lain, para keluarga dan orang-orang terdekat superhero yang dibantai oleh Deadpool tadi berkumpul. Mereka berkumpul untuk membahas satu hal, yaitu balas dendam. Mereka mengumpulkan harta mereka untuk menyewa Taskmaster dan menyuruhnya untuk membasmi Deadpool. Kemudian Taskmaster pun mulai pergi untuk memburu Deadpool ini. Cerita berlanjut saat Deadpool menculik Profesor X di suatu bangunan. "Woi botak, bangun, kita punya banyak hal untuk digibahkan." Profesor X yang disiksa pun menggunakan kekuatannya untuk memberitahu para mutan di mana keberadaannya. Para mutan pun pergi ke tempat Profesor X diculik. Namun mereka tidak tahu bahwa Deadpool telah memasang banyak perangkap di sana. Seperti pada saat kepala Scott diserang benda bulat yang membuatnya susah bernapas, sehingga Scott melancarkan serangan laser dari matanya untuk bisa bebas. Namun naasnya, serangan laser ini malah membuat ledakan yang besar yang membunuh dirinya beserta teman-teman mutannya. Selain itu, ada mutan lain yang mencoba masuk dibunuh oleh Deadpool dengan cara disentrum. Melihat murid-muridnya yang dibunuh dengan sadis, Profesor X pun mulai berbicara dan memohon kepada Deadpool. Deadpool menanggapi hal ini dengan mulai membacot tentang dirinya yang bisa membreak fourth wall. Namun pada akhirnya dirinya sendirilah yang dihancurkan oleh fourth wall itu. Lelah mendengar ocehan Deadpool ini, Profesor X pun lalu menggunakan kekuatannya untuk masuk ke pikiran Deadpool lalu membunuh Deadpool. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Otak Profesor X tidak bisa menerima kebenaran yang dia lihat di dalam kepala Deadpool. Sebuah kebenaran tentang mereka semua hanyalah karakter fiksi yang hidup demi kesenangan para pembaca. Penderitaan dan hidup mereka tidak lebih dari sekedar pertunjukan bagi para pembaca di luar sana. Mengetahui hal ini pun, otak Profesor X pun langsung mati. Setelah Profesor X mati, Deadpool menunjukkan keadaan mutan-mutan lain, seperti Magneto yang dibunuhnya dengan menggunakan jeli asam, dan juga Kitty Pryde yang dikurung di dalam kubus 4 dimensi, sehingga Kitty Pryde terjebak di sana selamanya. Kemudian ada seorang mutan lagi yang datang ke tempat itu. Mutan ini adalah Logan. Ternyata Logan berhasil pulih kembali dari ledakan yang ada di markas Avengers kemarin. Saat masuk ke bangunan itu, Logan sudah ditunggu oleh Deadpool yang menggunakan jubah dari kulit beast dan pedang yang terbuat dari karbonadium yang bisa menghalangi kemampuan dari healing factor. Mereka pun langsung beradu serangan. Seperti biasa, saat baku hantam, Deadpool tidak lupa membacot. "Lihat bujang, aku sudah pernah membunuhmu sekali. Hiya!"
Tapi kau tetap kembali, lagi dan lagi. Kau tahu, kemampuanmu yang membuat musuh mati itu bukanlah healing factor, melainkan kepopuleranmu. Tapi jangan risau, saat ini kepopuleranmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sambil berkata seperti itu, Deadpool menebas kepala Logan hingga Logan pun tewas. Di tempat lain, Taskmaster mulai memburu Deadpool, hingga akhirnya dia sampai ke markas Dr. Strange. Ternyata Dr. Strange juga sudah tewas oleh Deadpool ini. Mayat Dr. Strange yang dadanya tertusuk terkapar di atas meja. Di sana, Taskmaster menemukan sebuah buku yang sudah ditandai oleh Deadpool. Berkat buku ini, Taskmaster menjadi tahu kemana tujuan Deadpool sebenarnya, yaitu ke Nexus of All Reality. Nexus of All Reality berada di sebuah rawa-rawa yang juga merupakan tempat tinggal dari Man-Thing. Cerita berlanjut di mana di kota, superhero dan supervillain saling baku hantam dan saling membunuh. Bahkan ada juga superhero dan supervillain yang bunuh diri secara bersama-sama. Dari dalam sebuah gedung, Punisher mengarahkan senapannya dan menembak Deadpool dari jauh. Setelah berhasil mengenai Deadpool, lalu Punisher pun bergegas memeriksa Deadpool yang sudah dia tembak tadi. Namun saat masuk ke dalam ruangan targetnya, Punisher malah mendapati bahwa yang dia tembak tadi adalah seorang penjahat yang bernama Puppet Master. Seorang supervillain yang kekuatannya mengendalikan makhluk hidup dengan menggunakan boneka buatannya. Kemudian Deadpool tiba-tiba saja muncul dari belakang Punisher sambil memegang sebuah boneka yang berbentuk seperti Punisher. Karena boneka ini, Deadpool pun dengan bebas mengendalikan Punisher dan membuat Punisher menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Selain boneka Punisher, ternyata aksi bunuh diri tadi juga merupakan akibat perbuatan Deadpool. Selain itu, Deadpool juga menggunakan boneka dari Puppet Master ini untuk membunuh makhluk-makhluk yang ada di luar angkasa, seperti Silver Surfer, Galactus, bahkan Thanos. Kemudian cerita berlanjut di mana Taskmaster yang sedang berjalan melewati rawa-rawa akhirnya bertemu dengan Deadpool. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Taskmaster pun langsung mengajak Deadpool ini baku hantam. Dalam perbaku hantaman ini, Taskmaster dengan kemampuannya bisa meniru skill gelotnya Deadpool. Taskmaster bisa menyimbangi Deadpool, bahkan membuat Deadpool ini terdesak. Nah, di tengah-tengah perbaku hantaman mereka, tiba-tiba saja muncul makhluk besar menyeramkan di belakang Taskmaster. Hal ini pun membuat Taskmaster sedikit ketakutan. Namun disinilah kesalahan yang dibuat oleh Taskmaster. Karena siapapun yang merasa takut dan disentuh oleh Man-Thing, maka dia akan terbakar. Setelah kalahnya Taskmaster, Man-Thing dan Deadpool pun saling berbagi rasa. Kayaknya bahasa gue rada ambigu. Maksud gue, Man-Thing setuju membantu Deadpool dalam aksinya menyelamatkan para karakter komik dari penderitaan. Man-Thing pun mengorbankan dirinya dan berubah menjadi portal antar dunia. Deadpool pun kemudian masuk ke dalam portal tersebut dan mengira itu adalah akhir perjalanannya. Namun ternyata Deadpool ini salah. Hal ini malah akan menjadi awal dari perjalanan baru Deadpool. Di dalam portal ini, Deadpool melihat sangat banyak versi dunia yang harus dia bantai. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Deadpool keluar dari portal di suatu dunia lain. Dan ternyata, Deadpool pergi ke dunia tempat para pembuat komik membuat komik tentang mereka. Dan di saat Deadpool datang, para pembuat komik ini sedang membahas tentang cerita dari Deadpool. Deadpool kemudian membalikkan badannya dan berbicara ke para pembaca. Hei, aku tahu kalian semua sedang melihatku. Dan jangan khawatir, aku akan membunuh semua orang yang ada di sini. Dan kemudian aku akan datang untuk mencari kalian semua. Dan ya, cerita Deadpool Kills Marvel Universe berakhir di sini. Namun cerita Deadpool dalam membantai tokoh-tokoh lain belumlah berakhir. Masih ada kelanjutan dari Deadpool yang membunuh lebih banyak karakter lagi. Bahkan membunuh versi lain dari dirinya sendiri. Tapi untuk video kali ini kita sudahi dulu saja sampai di sini. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe ke channel ini biar admin Bujang semakin semangat membuat konten lainnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.